Wal maqalatus sadisatu wal isyrun, maqalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihis salam man laqiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni ay yashtaqu ilayya wa yarghabu fima indi minas sawab adkhaltuhu jannati ma'asyabiqin wa man laqiyani bil maut wal hal huwa yakhafuni ay yakhafu azabi ajannabtuhu nari wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahi minni bayan qada nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu bihi an sayyidul hafazatah ay al malaikatal ladzi katabu a'maluhum junubahu fadlan minallahi ta'ala. Makalah yang ke-26 ya. Awahallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salatu wassalam. Allah mewahyukan kepada sebagian nabi-nabi alaihissalam man laqiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni ay yastaqu ilayya wa yarghabu fima indi minas sawab. Man laqiyani, siapa yang menjumpaiku, siapa yang bertemu denganku, artinya bil mauti, siapa yang meninggal, ya bil maut meninggal. Wa huwa yuhibbuni, dia cinta mencintaiku. Ayastaqa ila wa yarghaba fima indi, yastaku merasa rindu ya, rasa cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala minas sawab, daripada pahala. Adkhaltuhu jannati, maka aku akan masukkan ke surgaku ya. Waman mana ya min laqiyani bil mauti ya, siapa yang menemuiku, artinya siapa yang mati, yang meninggal ya, man laqiyani, dia menemuiku ya, walhal wa huwa yakhafani, dia merupakan hal dalam keadaan takut kepadaku, ayakhafu azabi, takut dari azabku, ajannabtuhu nari, maka aku jauhkan dia, aku pelihara dia daripada apiku, api neraka. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahi minni, siapa yang menemuiku bil mauti, dengan kematian, wa huwa yastahi, dia malu kepadaku, bi'ayan kuda nafsuhu bi syai'in ya, dia merasa malu kepadaku, merasa takut min azabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, ansaitul hafazah, maka malaikat yang menulis, yang menjaga amalan itu aku lupakan ya, aku lupakannya ya, dilupakan. Katabu a'maluhum, daripada perbuatan tulisannya, dosa-dosanya ya. Makalah yang ke-26 ini menjelaskan bahwa Allah berwahyu, Allah berfirman, Allah memberikan wahyu kepada sebagian nabi-nabi ya. Apa wahyunya? Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah ya, Allah katakan ya bahwasanya man laqiyani wa huwa yuhibbuni, man laqiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni, siapa yang menemuiku dan kematian dan dia cinta kepadaku, yastaku, dia rindu kepadaku, maka adkhaltuhu jannati, aku masukkan dia ke surga. Dia mati dalam cinta kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga.
Yang kedua, siapa man laqiani walhal huwa yakhafani, siapa yang menemuiku dengan kematian maka dia merasa takut daripada azabku, ajnabtuhu nari, aku jauhkan daripada api neraka, aku pelihara dari api neraka, ya. Pelihara daripada api neraka. Ansaituhul hafazah, ya. Siapa yang merasa, ya, siapa yang menemikku dengan kematian, dia malu, ya, ada istahi, merasa malu kepada Allah, maka aku lupakan malaikat menulis amal berbuat itu, dosanya itu dilupakan oleh Allah SWT. Jamaah sekalian, makalah ke-26 ini Allah wahyukan kepada kita bahwasanya, ya, kita akan berjumpa kepada Allah SWT nanti setelah kematian. Sudah mati, ya, kita di alam barzah, di akhirat itu bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sedang, ya, cinta kepada Allah, Allah akan berikan surganya, ya. Siapa yang merasa malu maka akan pelihara daripada api neraka. Jadi dengan matilah seseorang itu akan pindah dari alam dunia ke alam barzah, ke alam kubur. Sekarang ini kita masih di alam mana? Dunia, ya. Maka itu kita haruslah kesempatan yang Masya Allah berikan ini kita gunakan kehidupan kita ini sebaik-baiknya, ya, untuk selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah meninggal nanti kita akan berada di akhirat, sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi beraktivitas, beramal untuk meningkatkan iman takwa kita, nggak bisa lagi. Tapi di alam akhirat adalah alam pembalasan. Maka itu, ya, manfaatkan, ya, kehidupan, kesehatan kita untuk kita beraktivitas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pada suatu hari bertemu menemui Rasulullah, ya, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyun, hiduplah kamu di atas dunia ini sepuasnya, cukupnya, ya, kan, tapi ingat dengan kematian. Kita enggak selamanya di dunia terbatas waktunya, ya, enggak selama-lamanya, ya. Kata malaikat Jibril, hidup dah, ya, maunya semaunya, sepuas-puasnya, tapi kita semua bakal, ya, dipanggil oleh Allah SWT. Maka itu karena di sini cuma sebentar, cuma terbatas waktunya, manfaatkanlah waktu yang singkat ini sebaik-baiknya. Maka itu kita, ya, dalam hidup ini manfaatkanlah kesempatan sebaik-baiknya, ya, untuk kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam pelajaran kita ini diwahyukan kepada beberapa nabi bahwasanya siapa yang hidupnya selalu cinta kepada Allah maka akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang takut dengan azab Allah akan Allah pelihara dari api neraka. Siapa yang malu dengan Allah maka Allah akan pelihara catatan-catatannya dengan dilupakannya malaikat dengan catatan itu. Malaikat lupa catatannya dah, ya. Nah, juga semua akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ya, dengan ini kita harus betul-betul, ya, dalam hidup ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena semua apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Ya, nggak ada ngedipin mata kita juga ditanya ntar, ngedip mata kenikmatan yang Allah berikan tuh, ya,
disyukuri apa enggak? Ya, kedip kan enak nikmat, cuman kadang-kadang kita lupa. Iya, ya. Coba kalau nggak ngedip melotot aja, ya nikmatnya itu ditanya nanti, ya. Telinga kita juga akan ditanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya. Ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah firmankan, ya, dalam Al-Quran, innas sam'a, sesungguhnya telinga kamu, pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, mata kamu, wal fuada, dan hati kamu, kullu ulaika kana anhum mas'ula, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah firmankan, ya, pendengaran kita, mata kita, hati kita, semua diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita buat ngeliat apaan? Nah, itu tanya nih. Ya, mata pergunakan, ya, untuk baca Al-Quran, ya, untuk jalan, ya, gunakan sebaik-baiknya, ya. Wal basara wal wasam wal basara, pendengaran kita, telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, ya. Dengarin hiburan boleh, tapi jangan yang dosa, ya. Gitu. Jadi ditanya itu nanti, ya, wal fuad, hati kita ditanya itu, ya, hati kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hati gerutu, hati hasud mulu sama orang, ya. Nah, ini di pelajaran kita ini nih, ya, Allah wahyukan, ya, kepada beberapa nabi, sebagian daripada nabi, ya, dikatakan siapa yang waktu menemuiku, yaitu waktu mati, ya, dia cinta kepadaku, hati, ya, hati cinta kepada Allah, maka Allah masukkan surga. Siapa yang hatinya merasa rindu kepada Allah, dimasukkan ke surga, ya. Siapa yang merasa takut kepada Allah, takut dengan azab, hati juga takut kepada azab, itu juga akan, ya, terpelihara dari api neraka. Nah, itulah. Jadi di mana, ya, hidup kita ini, semua ini nanti minta bertanggungan jawab oleh Allah. Semua perbuatan kita, dari melek mata sampai tidur lagi, apaan aja yang kita kerjain, yang baik, yang enggak baik, semua akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk mengisi hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang saleh, perbuatan yang baik, jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, karena akan ditanya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis marfu, awwalu ma yus'alu anhul abdu, ya, yaumal qiyamah ayyuqalu lahu alam tasahlaka jasmakuka, ya, minal ma'i wal bar wa fi riwayatin al na'im wal sauda wat tamar wal ma. Ya, bertanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kenikmatan ditanya oleh Allah. Syukur apa enggak kita, ya, nikmat makan, kan makan enak, ya. Syukur enggak habis makan, ya, paling enggak ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona, paling enggak. Nah, jangan habis makan cuma tahagnya doang gede, tahag digedein, ya, enggak lupa syukurnya, syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya. Kita, ya. Nah, dalam hadis lain dari Abu Naim, ya, marfu'an dari Abu Naim, hadis marfu', ma min abdin khutuwatu illa yus'alu anha ma arada biha, ya. Rasulullah SAW sabdakan, ma min abdin khutwa, tidak seorang hamba itu melangkahkan kakinya khutwatan
melangkahkan kakinya satu langkah illa yus'alu anha ma arada biha, kecuali ditanya mau kemana. Oh, itu melangkah kaki itu pendek ditanya tuh mau kemana. Ya, mau ke masjid, ya mau berjamaah, mau taklim. Ya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Langkah kaki kita ditanya. Satu langkah, dua langkah itu ditanya. Ma'arada biha, mau kemana kita? Ditanya. Begitu kita ngobrol, kita bicara, itu ditanya. Ya, ditulis dan ditanya. Ya, tidak ada satu kata pun yang enggak ditulis. Kali kelupaan, ya. Enggak, semua yang keluar dari mulut kita itu ditanya oleh Allah SWT. Ya, Allah sudah pertegas dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ma yalfazu, tidak ada satu lafaz pun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita illa ladaihi raqibun atidun, kecuali ditulis oleh malaikat raqib dan atid yang nanti di yaumil qiyamah akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, sekali lagi kesempatan yang masih Allah berikan ini ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena akan ditanya nanti di yaumil qiyamah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Baru ya Muslim marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis-hadis marfu', la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'atin. La yus'alu, ya, di mana Rasul katakan ya, la yazalu qadama 'abdin, tidaklah bergerak kedua kaki seorang hamba itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya 4 hal. Nanti di yaumil qiyamah kita akan ditanya 4 hal. Ya, ada 4 hal ya. Yang pertama, an umrihi bima abnah, tentang umur kita ya, ditanya ya, waktu kita tuh dari pagi sampai tidur lagi ya, catatan-catatan ditanya semuanya itu. Ya, ditanya an umrihi bima abna, umur kita ya, waktu kita ya, ditanya dipergunakan untuk apa ya, untuk apa, ditanya itu semuanya ya. Jangan sampai kosong makanya waktu kita ya, jangan sampai bengong, jangan sampai kosong, karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa an jasadihi bima ablag ya, wa an jasadi bima ablah ya, dan tentang badan jasad ini ditanya, badan kita nanti ini ya, badan kita kasih sehat itu tanya itu semua ya. Tangan kita digunain buat apaan ya, kaki kita dibuat apaan, kita sehat, badan kita sehat buat apaan, lagi sehat makan mulu ngantuk ya, lemes ibadah ya. Jadi ditanya itu nanti ya, ditanya itu badan kita sehat, badan semua sehat ya, itu akan ditanya an jasadi bima ablah ya, badan kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk apa. Allah menciptakan badan kita ini ya, adalah suatu bentuk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Kita manusia ini punya badan paling sempurna daripada binatang. Binatang macam-macam. Ada yang jalan kakinya 4, ada yang kakinya kayak perut, ada yang 2 juga kayak kita. Cuman nggak bisa nongkrong. Kalau kita bisa nongkrong, bisa tiduran, beda hidup sila begini. Ya, tapi kalau orang hutan bisa jalan, tapi dia nggak bisa kayak kita. Ya. Karena dia begitu ya, kita manusia ini diciptakan, dijadikan badan kita semuanya penuh dengan kenikmatan. Ya, kita badan kita ini penuh dengan kenikmatan. Ya,
Kita duduk sila enak, nikmat. Capek ngapain? Melonjor. Enak, berubah posisi enak. Ya. Kita diciptakan supaya bisa ruku, ya, bisa sujud, bisa tidak. Semuanya itu ada kenikmatan. Ya. Coba sekarang yang udah nggak bisa sujud, kan banyak orang yang sembahyang nggak bisa sujud, ya, udah kurang nikmatnya, ya, kurang nikmat. Nah, kita yang masih sempurna, ya, syukurilah nikmat itu ditanya nanti, ya, ditanya oleh Allah SWT, jasadi bima ablah, wa ana ilmihi bima amila bihi, ilmu ditanya juga dah, diamalin apa enggak? Ilmu harus kita amalin, biar sedikit harus diamalin, ya, dikit ya, kita amalin apa yang sudah kita tahu, ya. Sholat jamaah pahalanya gede 27 kali, amalin. Tidak tahu jangan di rumah aja, ditanya nanti, ya, nanya ya. Kita sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sunat semalam suntuk semalaman, ya, amalin, ya, kita amalin itu semua kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa an malihi min aina iktasaba, dan hartanya juga ditanya dari mana dapatnya itu duit, ya. Kita berusaha, kita dagang, kita cari duit, ditanya itu dari mana, halal apa haram, ditanya, ya, maka carilah, ya, dengan yang halal. Kalau orang makan yang haram, maka dia masuk ke darahnya atau ke anak-anaknya itu, maka akan rusaklah diri orang itu, masuk ke darah, akhirnya menjadi malas ibadah. Kalau orang makannya yang haram, itu malas ibadah, dan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Orang yang makan haram, ya, nggak diterima oleh Allah SWT, ya, habis malas, nggak mau ibadah, ya, atau diibadah tapi cuma ria. Biasanya orang yang hartanya haram, ya, rajin sih sedekah, rajin, tapi ria, ya, orang lihat, orang puji, ya, pergi ke masjid berjamaah tapi ria. Yang semua itu menjadi amal perbuatannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini adalah kita jauhkan daripada ria, ya, jauhkan daripada, ya, bangga, jauhkan, ya, tapi hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan. Itu udah janji setiap sholat, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji pegang. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, hajiku atau usahaku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semua itu kita, ya, untukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi kita, ya, mana semua perbuatan yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita juga harus menjaga hati kita, ya, hati kita jaga, ya, kita jauhkan daripada ria, hasud, iri, dengki, karena itu semua akan menghabiskan pahala ibadah kita. Kalau kita ada ria, sembahyang ria karena nggak enak, itu nggak ada pahalanya, ya. Pengen supaya dipuji orang, itu nggak ada pahalanya. Makanya harus, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Jadi hidup ini harus ikhlas ya, dan kita harus ya selalu berbuat baik ya, ikhlas berbuat baik sesama manusia. Kalau kita bersalah dosa kepada Allah, itu cukup dengan kita beristighfar dengan taubat kepada Allah, maka Allah ampunin kita. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Tapi kalau dosa kita, kesalahan kita sama manusia, kita harus minta maafnya dulu. Ya itu ya. Kalau kita salah, itu kita harus minta maaf. Kita ceritakan orang, kita harus minta maaf. Tidak bisa langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa. Makanya nanti di akhirat kata Rasulullah itu ada orang yang rugi dalam perhitungan. Ya, bangkrut dalam perhitungan. Dia rajin sembahyang, rajin ngaji, wah perhitungannya masuk surga dah nih. Ya, tapi nyatanya dia banyak salah sama orang. Ya, enggak berbuat ghibah. Maka nanti di yaumil kiamah begitu dihitung-hitung dalam hisaban, itu banyak orang yang rugi, dihitung sembahyangnya, ngajinya, puasanya, ya. Tapi banyak salah orang, banyak orang yang nagih. Ya, dia dulu ceritain kita, ya ambil pahala sholatnya dah, kasih. Dia dulu pernah ngutang, belum bayar, diambil pahalanya, dikasih. Dia pernah nyakitin saya, diambil lagi pahalanya, dikasih lagi. Terus begitu. Karena hatinya nggak baik, mulutnya selalu ngomong tidak baik, lama-lama habis nggak tuh pahala? Habis. Hidup 50 tahun umpama, tiap hari jelain orang, tiap hari bohong. Ya, sembayangnya 5 kali doang. Ya, habis tuh pahala lama-lama. Nah itu makanya nanti dia menjadi bangkrut, pahala habis, dosanya semakin banyak, maka dia lemparkan dia ke neraka. Ya. Nah sini Rasulullah sabdakan ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, atadruna minal muflis. Qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Rasulullah SAW ya bertanya kepada para sahabat-sahabat, atadruna minal muflis, sahabat-sahabat, tahukah kamu orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti di akhirat? Ya, tahu nggak ada orang yang muflis? Lalu para sahabat berkata, al muflisu fina man la dirhamah lahu wala mataun. Sahabat bilang orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya duit, habis duitnya, ya. Wala mataun, nggak punya harta, habis semuanya. Tadinya kaya, dia dagang hebat, duit banyak, lama-lama habis utang sono, orang bohongin sini, habis dah hartanya, ya. Qala, maka kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, ya, bahwasanya orang muflis pada umatku, man ya'ti yaumal qiyamati, nanti datang pada hari kiamat, ya, bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Umatku nanti pada hari kiamat itu datang dengan bawa pahala sholat, pahala haji, pahala puasa, dibawa tuh, banyak dibawa, ya. Wah, dibilang masuk surga dan banyak mati, ya. Itu di akhirat begitu nanti, ya. Sama juga di dunia dagang raung memajungkan, gini ngitung aja lebaran, utang bayar utang sono, bayar utang sini, bayar utang sono. Akhirnya habis duitnya, ya, habis duitnya buat bayar utang. Di akhirat begitu juga, ya. Di akhirat dia datang bawa sholat, puasa, zakat, haji, wah banyaknya. Begitu mau dimasukin surga datang orang dah, ya.
ya'ti qad syatama haza wa qazama haza wa akala haza ya. Dia datang samping pahala-pahala yang dia bawa banyak, tapi juga banyak dosa. Syatama haza, suka caci maki orang, wa qazama haza wa akala mahaza, makannya ya tidak baik, wasapa kadama haza, suka mukul orang, wador bahaza mukul orang, dama haza bunuh orang ya. Banyak nanti pada datang orang itu minta. Ya begitu orang itu datang lagi, payuk tu haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Orang lagi datang kasih dia pahala sholatnya, pahala puasanya, udah haji puasa hajinya, datang terus ya. Banyak yang datang dah tuh. Ya, banyak datang itu hatta paniat hasanatu sampai habis ya, sampai habis. Pahala-pahala yang dia lakukan selama hidupnya habis dengan perbuatan-perbuatan yang baiknya itu. Hatta paniyat hasanatuhu ila in qadama alaihi khiza min khotoyahum ya. Udah habis pahalanya, masih ada yang nagih ya, masih banyak yang nagih ya. Utangnya belum dibayar ya. Malaikat kata pakai apaan lagi Allah bayar, pahalanya habis. Kata Allah, dosanya orang yang utangin kasih yang utangin. Akhirnya pahala habis, dosanya bertambah. Ya, nah, ya bertambah ya. Gitu. Maka kemudian ya yang fatarahat alaihi ya summa taraha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Itulah ya. Maka itu hidup kali lagi kita gunakan sebaik-baiknya, isilah dengan amal soleh, tingkatkan terus iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersihkan hati kita. Maka pelajaran kita pada hari ini adalah kesimpulannya, di mana Allah mewahyukan kepada sebagian rasul ya, di mana wahyunya itu adalah ya, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhul jannah. Siapa yang menemuiku nanti dengan kematian ya, dan dia cinta kepadaku, maka aku masukkan dia ke surgaku. Cinta artinya melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Cinta. Orang kalau cinta pasti kerjakan apa yang diperintahin sama yang dicintai. Ya, kalau cinta pasti disuruh ngapain nggak mau. Iya, kalau nggak mau diomelin. Jadi kita cinta bohong. Ya, cinta dia melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan, maka Allah akan masukkan ke surga. Ya, dan begitu juga siapa yang menemui Allah ya dengan kematian dan dia takut atas azab Allah, maka Allah pelihara daripada api neraka. Ya. Dan siapa yang menemui Allah ya dan malu kepada Allah, maka dia akan dihapus tulisan dosa-dosanya ya gitu. Malu kepada Allah. Apa maksud kepada Allah malu? Malu kita kalau bangun subuhnya jam 7 malu sama Allah itu. Malu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita harus malu pada Allah ya. Inilah ya jamaah sekalian ya, daripada pelajaran kita makalah yang ke-27. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan yang sebaiknya, jaga hati kita ya. Intinya adalah jaga hati kita cinta kepada Allah, malu kepada Allah ya, dan kita pelihara pada semua anggota tubuh kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi Sayyidina Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fina muka bimazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalil karimil azimi sultani. Allahumma rizukna minal ukuli awfaruha wa minal adhani aspaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki adzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'anni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallah amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.